Halo sahabat konselor milenial, hari ini kita akan membahas sebuah pendekatan konseling, yakni Solution Focus Brief Counseling, atau konseling singkat berfokus solusi. SFBC, atau juga disebut dengan SFBT, adalah sebuah pendekatan konseling yang beraliran postmodern. SFBC pertama kali dikembangkan oleh sepasang suami istri bernama Steve DeShazer dan Insoo Kim Berg yang merupakan psikoterapis di bidang keluarga. SFBC memiliki pandangan yang unik tentang sebuah fenomena. Pandangan tersebut mempengaruhi berbagai konsep dalam praktik konseling SFBC. Pandangan pertama, bahwa kebenaran dan realitas bukanlah sesuatu yang absolut, namun dapat dikonstruksikan. Menurut pandangan ini, bahwa setiap manusia bisa mengembangkan dan mengkonstruksi sendiri sebuah kebenaran dan realita menurut sudut pandangnya. Pandangan yang kedua adalah bahwa pengetahuan bersifat relatif, karena ditentukan oleh konstruk, budaya, teori yang diterapkan pada suatu fenomena tertentu. Pandangan yang ketiga, bahwa realitas dan kebenaran yang dibangun atau yang dikonstruksikan adalah hasil dari budaya dan bahasa kita. Menurut pandangan SFBC tersebut, dapat diketahui bahwa setiap manusia mempunyai kebenaran yang bersifat subjektif, tergantung dari pengetahuan, budaya, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. SFBC juga memiliki pandangan sendiri tentang manusia. Terdapat 6 hakikat manusia menurut SFBC. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah sehat, memiliki kekuatan atau kelebihan. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan atau kompetensi. Yang ketiga, manusia memiliki keberdayaan atau kapasitas untuk membangun dan mengkonstruksi solusi. Yang keempat, manusia tidak terpaku pada masalah, tetapi fokus pada solusi. Yang kelima, perubahan terjadi sepanjang waktu. Dan yang keenam, manusia tidak bisa mengubah masa lalunya. Dengan demikian, menurut SFBC, pribadi yang sehat adalah pribadi yang memiliki kapasitas untuk membangun, merancang solusi, dan menyelesaikan masalah. Pribadi yang sehat tidak berkutat pada masalah, tetapi fokus pada solusi dan bertindak mewujudkan solusi yang diinginkan. Begitu juga dengan kebalikannya, bahwa pribadi yang bermasalah menurut SFBC adalah diri yang mengkonstruksi kelemahannya, meyakini bahwa ketidakbahagiaan berpangkal pada dirinya. Selain itu, diri yang bermasalah adalah yang berkutat pada masalah saja dan merasa tidak mampu menggunakan solusi yang dibuatnya. Hal ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami masalah biasanya selalu mengeluh dan menyalahkan orang lain. Bahkan, dia juga menyalahkan dirinya sendiri. Menurut SFBC, perilaku yang demikian adalah perilaku yang tidak sehat. Harusnya, setiap orang yang mengalami masalah harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan dan mengatasi masalahnya. Karena menurut SFBC, setiap manusia sudah memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tujuan dari konseling SFBC adalah mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat melalui berbagai tahapan konseling. Ada 6 prinsip dalam kegiatan konseling SFBC. Pertama, konseling didorong untuk terlibat dalam solution talk, bukan problem talk. Inilah keunikan dari konseling SFBC, di mana konselor tidak mengajak konseli untuk membahas masalah-masalahnya secara detail, seperti yang ada dalam konseling lainnya. Dalam SFBC, percakapan atau diskusi difokuskan kepada solution talk, atau percakapan dalam membuat sebuah solusi. Prinsip yang kedua, konselor berusaha untuk mengubah situasi masalah yang terjadi dalam konseling dan menekankan diskusi konseling pada kekuatan dan sumber daya konseling
untuk mengatasi masalah itu. Dalam konteks ini, konselor berusaha untuk membangkitkan konseli agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Konselor harus bisa menggali sumber daya konseli atau kompetensi yang dimiliki konseli agar dia bisa menyelesaikan masalahnya. Prinsip yang ketiga adalah membantu konseli membangun visi yang dipilih untuk masa depannya. Dalam konteks ini, konseli diajak untuk berpikir ke depan dan tidak selalu menoleh ke belakang. Prinsip yang keempat adalah konselor membantu konseli meraih kesuksesan sekecil apapun ke dalam kesadarannya. Menurut prinsip yang keempat ini, bahwa konseli harus melangkah ke depan dan meninggalkan masalahnya. Meskipun kemajuan yang didapatkannya tidak begitu signifikan, paling tidak konseli tidak stagnan pada masalah yang dihadapinya, tapi dia bisa memiliki sedikit solusi untuk mengatasi masalahnya. Prinsip yang kelima, konselor membantu konseli untuk mengulang keberhasilan yang pernah dilakukannya. Makna dari prinsip ini adalah bahwa setiap konseli pasti pernah mengalami masalah dan pernah keluar dari masalah. Artinya adalah bahwa setiap masalah pasti ada dalam situasi kondisi tertentu, dan konseli harus berusaha untuk menyelesaikan masalah itu, bukan mengeluh dan stagnan dalam satu situasi saja. Prinsip yang terakhir, bahwa konselor harus membantu konseli mengidentifikasi hal-hal yang baik untuk kehidupannya saat ini dan masa depan. Pada prinsip ini, konselor harus fokus kepada situasi saat ini dan situasi ke depan, bukan mengajak konseli untuk mengurai masalah di masa lalu. Untuk bisa melaksanakan proses konseling dengan baik, konselor perlu tahu sikap, peran, dan tugas selama konseling berlangsung. Pertama, konselor harus bisa menciptakan hubungan yang kolaboratif untuk membuka berbagai kemungkinan baik sekarang dan perubahan-perubahan di masa depan. Konselor harus bisa menciptakan iklim saling menghormati bersama konselinya, baik pada saat dialog, saat wawancara, mendengarkan konseli untuk aktif dan bebas dalam mengeksplorasi diri. Yang ketiga, konselor harus bisa mengidentifikasi dan memandu konseli dalam mengeksplorasi kekuatan-kekuatan dan kompetensi yang ada dalam dirinya. Yang keempat, konselor harus bisa melibatkan konseli untuk berpikir tentang masa depannya dan memikirkan apa yang ingin berbeda dari masa depan konseli. Kelima, konselor harus bisa membantu konseli berimajinasi atau membayangkan tentang masa depan yang ia inginkan, serta membantu konseli untuk berimajinasi bagaimana cara mencapai cita-citanya itu. Yang terakhir, konselor harus bisa membantu konseli dalam mengarahkan perubahan. Tapi dalam membantu ini, konselor tidak boleh mendikte konseli apa yang ingin dirubah. Biarkan konseli menentukan secara pribadi perilaku mana yang harus dirubahnya dan perilaku mana yang tidak harus dirubahnya.